Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Proses berpikir ini dalam ilmu komputer dilakukan sebelum coding atau pemrograman. Jika direncanakan dengan baik, maka hasil coding akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, cepat dan tepat. Mau tahu bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran untuk siswa sekolah dasar? Simak video berikut ini. Sebagai pelajar Pancasila yang religius, maka kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapakah yang berani pimpin doa? Saya pimpin doa. Terima kasih Akang. Tak kawan pimpin doa, sikap sempurna siap, hadap depan. Yang tertib, yang hikmat. Silakan Akang. Sudah siap. Siap. Siap untuk berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dari bangku kalian yang Bunda lihat, ada dua bangku teman kita yang kosong. Tadi sudah izin ke Bunda Bila, ada Destian dan Nara yang izin karena ada latihan pramuka. Bulan Agustus ini banyak perlombaan. Ada yang lomba pramuka, ada yang lomba baris berbaris. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat. Agar lebih bersemangat, mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu kebanggaan dari kelas 5A. Sudah siap? Siap. 3, 2, 1. Kami kelas 5A. Berilmu, siswa bangga
giginya terlihat semua. Siap ya? 3, 2, 1. Terima kasih. Hari ini anak-anak, Bu Nabila akan memperkenalkan sebuah mata pelajaran baru yang sebenarnya sudah sering kali ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dari mulai bangun tidur, gosok gigi, merapikan tempat tidur, berangkat ke sekolah, ada yang dengan jalan kaki, ada dengan mengayuh sepeda, atau biasanya mengayuh sepeda nak ya, ada yang diantar orang tuanya dengan sepeda motor dan sebagainya, hingga aktivitas-aktivitas sampai kalian tidur kembali. Pelajaran yang akan kita lakukan bersama-sama hari ini adalah Bu Nabila akan memperkenalkan coding dan kecerdasan artifisial. Ya, Bu Nabila yakin pasti di benak kalian penuh akan tanda tanya antara coding, kecerdasan artifisial. Ini adalah bahasa Indonesia yang baku. Mungkin kalian sudah terbiasa dengan AI, ya bahasa Inggrisnya adalah AI, ya, Artificial Intelligence. Bahasa Indonesia, mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kecerdasan artifisial. Bu Nabila harap setelah pembelajaran hari ini, pertama, kalian mampu mengidentifikasi 4 prinsip berpikir komputasional dengan bernalar kritis. Dan yang kedua, Bu Nabila harap kalian mampu menerapkan 4 prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan tanggung jawab. Tadi ada istilah coding, ada istilah kecerdasan artifisial, dan sekarang ada istilah baru, yaitu berpikir komputasional. Bu Nabila ingin bertanya, komputasional berhubungan dengan kata apa? Apa Firza? Betul sekali, komputer. Ingat ya, kata kuncinya adalah coding, kecerdasan artifisial, berpikir komputasional yang diambil dari komputer. Sekarang kita bermain tebak gambar. Silakan diperhatikan, ada apa dengan gambar ini? Itu gambar robot yang main laptop, Bu. Gambar robot yang main laptop. Ada lagi? Loh, kok robot sih? Itu udah manusia. Ada robot, kata Rafa sedang bermain laptop. Ada Sila, robot itu manusia. Ada lagi pendapat yang lain? Itu robot yang bekerja seperti manusia, ya kan, Bu? Nah, robot yang bekerja seperti manusia. Kita beri tepuk tangan untuk Aziza. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, pun ya. Jadi kalian bertanya coding apaan tuh? Sudah ada gambaran di benak kalian. Ada istilah komputer, ada istilah robot, ada istilah manusia. Ya, itu adalah koridor. Ibaratnya kalian sudah tidak berpikir yang terlalu jauh, kita berpikirnya sudah fokus. Ada komputer, ada manusia, ada robot, dan ada cara bekerja yang sama. Robot yang bekerja sama seperti manusia. Lanjut. Senyumnya mana? Ting. Apa itu coding? Bu Nabila minta tolong Putri. Sangat terlihat dengan jelas ya. Nada dan dengan jelas ya. Putri benar-benar minta tolong dibaca apa yang sudah ada di depan. Apa itu coding? Coding adalah cara memberi perintah pada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Betul sekali, coding adalah cara
dimengerti mesin. Anggap robot tadi itu mesin ya. Robot yang tadi digambar yang pertama itu adalah mesin. Contoh yang paling mudah yang pasti sudah sering kalian lakukan adalah jika menekan tombol maka lampu menyala. Saklar di rumah kita, di sekolah kita ada perintah on, ada perintah off. Kalau on maka lampu, kalau off maka mati. Lampu di kelas kita berwarna apa? Putih. Karena memang perintahnya hanya warna putih. Tidak bisa misal Aziza, hari ini aku ingin lampunya warna merah. Loh, kok pasti putih? Tidak bisa. Karena sudah terkode atau sudah diberi perintah ya bahwasanya lampu ini hanya bisa memberikan cahaya berwarna putih. Kalau Aziza dan kalian ingin lampunya bisa berwarna putih, merah, hijau dan sebagainya, kita butuh apa? Tadi yang pertama apa ya? Coding dan kecerdasan. Iya, betul sekali. Kalau kita ingin perintahnya lebih banyak, maka kita harus mengembangkan kecerdasan artifisial ya, atau KA, AI dalam bahasa Inggrisnya. Sekarang benar-benar nggak tolong laki-laki, nggak tolong yang jadi, dibaca dengan yang lantang. AA adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar dan membuat keputusan seperti manusia. Dalam pendidikan, AA digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dan mendukung proses pembelajaran secara otomatis. Sehat selalu ya, jadi suaranya sudah serak-serak bimbel. KA, kecerdasan artifisial, teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar dan membuat keputusan seperti manusia. Kalau tadi coding itu perintahnya hanya on off. Kalau ingin codingnya semakin baik, semakin banyak, maka perintahnya juga semakin banyak, betul? Contoh lampu ini, yang pertama hanya dengan saklar on off. On menyala, off mati. Kemudian hanya bisa mengeluarkan cahaya putih. Kalau kita gabung dengan kecerdasan artifisial, dengan adanya teknologi, kita bisa menggunakan hanya dengan perintah suara. Pernah melihat di iklan YouTube mungkin ya? Lampu nyala warna merah, lampu nyala warna kuning. Pernah melihat? Nah, codingnya berarti perintahnya harus makin banyak, bukan hanya sekedar on off. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bila ulang, kata kuncinya kita adalah coding, kecerdasan artifisial, komputasional atau komputer. Jadi cara berpikirnya manusia bagaikan sebuah komputer, juga sebaliknya komputer sebagai manusia. Bagaimana kita yang manusia ciptaan Allah, yang komputer ciptaan manusia ini bisa menjadi satu. Sekarang bila ini bertanya, pernah chat dengan Mbak Meta? Tentang apa biasanya? Tentang tanya pelajaran. Bisa Mbak Meta tanya tugas? Bisa. Ada yang berani memberikan contoh tugas apa yang pernah kalian buat di Meta AI yang ada di WhatsApp? Ada yang berani memberikan contoh? Amel? Yasmin pernah membuat di Meta AI? Misal ya, itu adalah Meta AI, gabungan antara coding dan kecerdasan artifisial. AI kalian tanya, siapakah Jeffrey itu? Apakah AI akan mengerti?
Yang Jeffrey kalian maksud adalah ini? Tidak. Mungkin meta AI akan memberikan jawaban, yaitu artis Jeffrey Nicole. Lagi, meta AI, apakah kamu mengenal siapa Aziza? Tidak, karena yaitu adalah mesin dengan keterbatasannya, dengan hanya perintah yang terbatas, tidak mungkin mengenali semuanya. Maka tadi Bu Nabila di slide sebelum ini ada sebuah penegasan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mesin. Contoh lagi, biasanya perempuan ini, ya aku luwe nang kantin ayo, pintu ngopo, terserah. Adakah makanan terserah? Sama halnya dengan AI. Aku ingin makan terserah, ada atau tidak? Tapi kalau kalian sudah jelas perintahnya, tolong tunjukkan makanan Padang yang paling enak di Sukorejo. Langsung ke screening, betul apa betul? Karena kalian sudah tahu mau memberikan perintah apa pada AI. Oh, aku ingin nasi Padang, maka yang ditunjukkan adalah nasi Padang. Aku hari ini ingin makan pizza. Ternyata dari AI menunjukkan pizza terenak bukan ada di Sukorejo, misalkan ada di Pandaan. Maka kalian berpikir kembali, loh kok jauh ya di Pandaan, apakah bisa delivery? Nah, maka AI itu harus bekerja sesuai dengan bahasa yang dimengerti mesin, harus dengan jelas. Kalau kalian memberikan perintah yang tidak jelas, apalagi dengan ejaan yang tidak dimengerti, misalkan kalian terbiasa kalau mengetik chat WA yang seharusnya AKU, kalian mengetik dengan AKI, pernah? Atau hanya dengan KI, pernah? AI tidak akan mengerti apa itu ki, apakah itu hanya huruf ki atau apa, kan tidak bisa membaca. Sama halnya dengan kalian, silakan mau makan apa, terserah. Tidak ada makanan terserah. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita presentasi, sebelum kalian kerja kelompok dulu, sebelum kalian kerja kelompok, ada yang ingin ditanyakan? Mana semangatnya? SDN Gagas Tadi 1 Bersama kita berprestasi. tepuk tangannya dong kelas 5A. Lanjut, ada istilah coding, komputer, mesin. Pada alur tujuan pembelajaran tadi, Bu Nabila telah menyematkan dua tujuan atau dua goal yang ingin kita capai bersama-sama. Yang pertama tadi, Bu Nabila ingin kalian mengidentifikasi tentang 4 prinsip berpikir komputasional. Kemudian kalian bisa menerapkan prinsip komputasional itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di depan kalian kelas 1 ada 4 prinsip berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Ingat, berarti bahasanya harus yang jelas. Ada dekomposisi, ada mengenal pola, ada abstraksi, dan satu lagi, dia sembunyi di mana? Algoritma. Semakin banyak yang ada di otak kalian, apakah semakin paham atau semakin puyeng? Apa jujur saja ya? Prinsip berpikir komputasional, cara berpikirnya seperti komputer yang harus jelas,
maka kita harus bekerja sama, kita harus bergotong royong membahas mengenai keempat prinsip ini. Benar-benar dalam menyiapkan sebuah baju di mana nanti minta tolong perwakilan masing-masing kelompok, benar-benar cek suara dulu. Kelompok sopan, mana suaranya? Yeay, aduh malu-malu. Sekali lagi, kelompok sopan, mana suaranya? Kelompok santun, mana suaranya? Yeay, kelompok sigap, mana suaranya? Kelompok semangat, mana suaranya? Apakah kelompok semangat tidak hadir hari ini? Kelompok semangat, mana suaranya? Wah, kasih semangat biar energi positif kalian hari ini membara. Bunda Bila kasih kata-kata afirmasi biar kalian tidak loyo. Tangannya menghadap ke depan. Pun ya, ini sebuah kata-kata afirmasi baik, kata-kata yang positif sekaligus janji pada diri kalian sendiri. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah memberikan aku nikmat sehat. Ya Allah, hari ini aku belajar materi baru. Jadikan aku paham dan aku bisa mempelajarinya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, aku berjanji hari ini aku akan belajar dengan semangat, dengan ceria, dan dengan bahagia. Terima kasih. Oh, sudah janji lo ya. Belajarnya yang semangat, yang ceria, dan yang bahagia. Kita kembali ke jadul. Minta tolong nanti perwakilan kelompok maju, kemudian kalian akan menentukan akan belajar apa ya hari ini. Apakah prinsip pengenalan pola, ataukah prinsip algoritma? Jadi tinggal kelompok satu dapat apa? Kelompok sikap, sopan dan semangat. Bisa dipahami? Setelah kalian melempar jadul, kalian akan mengambil lembar kerja kelompok yang sudah Bunda Bila siapkan. Ya, nanti tugas masing-masing prinsip sudah ada di dalam sini. Masing-masing kelompok akan mendapatkan tantangan yang berbeda-beda. Jadi silakan kalian bekerja sama agar menjadi kelompok yang terbaik. Siap? Lalu peta konsep yang sudah ada pada tantangannya, minta tolong kalian gambar. Wah, sudah Bunda Bila siapkan kertas manila di sini. Ya, maka gambaran dan tulisannya harus lebih besar daripada hanya di buku tulis. Siap ya? Alat tulisnya minta tolong disiapkan terlebih dahulu. Kemarin sudah Bunda Bila berikan instruksi untuk membawa spidol, gunting lem dan sebagainya. Bahkan dia mau bawa origami, keren sekali. Nanti bisa dihias-hias peta konsepnya, dibuat yang semenarik mungkin. Agar kalian dalam mengerjakan tugas itu perlu tanggung jawab, tidak asal-asalan. Di papan kelompok kalian sudah Bunda Bila siapkan ada 4 kriteria penilaian. Silakan boleh dilihat. Ada nilai kerjasama, ada nilai peta konsepnya, ada nilai presentasi, dan ada nilai bernalar kritis. Ingat ya, ada 4 kriteria penilaian.
kerjasama? Bagaimana kalian membagi tugas? Atau jangan-jangan ada satu anak yang hanya diam? Wah, berarti itu kerjasamanya kurang. Nilai yang kedua adalah peta konsep, apa yang kalian nanti sajikan dalam lembar kertas. Dan yang ketiga presentasi, kemudian bernalar kritis. Are you ready? Minta tolong masing-masing perwakilan kelompok maju untuk bermain dadu. Silakan. Aziza dari kelompok sikap. Silakan. Diulang lagi. Lebih bersemangat aja, kasih power. Kasih power. Ya, silakan dibaca, ditunjukkan ke teman kelompoknya. Prinsip abstraksi. Apa itu ya? Silakan dicari prinsip abstraksi. Ini saya kelompok sikap. Ya, berikutnya silakan akan abstraksi sudah ya. Tadi. Lo sudah prinsip? Kasih tahu ke kelompoknya. Kelompok semangat mendapatkan prinsip pengenalan pola. Kelompok semangat. Lanjut, silakan Bismi. Sudah? Sudah sayang. Kemudian algoritma. Kasih tahu ke kelompoknya. Prinsip algoritma. Ini adalah bahasa-bahasa baru. Jadi semangat belajarnya. Tinggal satu cintaku nanti. Tinggal satu ya, dekomposisi. Semangat ada. Baik. Bunda-bunda memberikan waktu 20 menit untuk pembelajaran kelompok hari ini. Bunda Bila ingatkan sekali lagi, tantangannya sudah Bunda Bila siapkan di dalam map merah. Silakan diperhatikan, dicermati terlebih dahulu. Ingat, ada nilai kerjasama, berarti harus ada pembagian tugas. Ya, kertasnya diambil sini sayang. Kertasnya minta tolong diambil satu persatu. Permisi ya. Silakan untuk kelompok 3. Kelompok semangat. Kelompok soal. Permisi. Kelompok 1. Permisi ya. Tugasnya adalah tantangan. Kalau tugas semuanya itu ya. Tantangannya adalah membuat peta konsep dari masing-masing prinsip berpikir komputasional. Bagaimana contoh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Are you ready? Ready. Yes, I'm ready. Silakan. Halo anak-anak. Sekali lagi Bunda Bila ingatkan, waktu kerjasama kalian adalah 20 menit. Sila saksi 20 menit. Betul sekali. 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Jawab ya. Betul saya, tapi sudah diletakkan di kertas manila ini. Ini.
Kecil adalah Ingat, nilai kerjasama berbagi tugas agar pekerjaan menjadi lebih ringan. pelapor depan. Anggota kelompok yang lain boleh bagian yang membuat hiasan bunga-bunga dari kertas origaminya digunting-gunting. Nanti bisa ditempel di kertas manilanya. Semangat, Riza. Karya. Ya, silakan buat bintang-bintang.
Kita tadi dulu. Bantu apa nih? Aku udah bantu apa nih? Itu banget bentuknya. Aku milih dewe di susu lagi merah. Ini ada bulan. Ada di dalam. Allah Akbar.
Tata. Dia ini gede aja, nggak cukup begini. Iya. Gede. Dia itu seair. Dia kan seair. Apa itu? Oh, di sini. Apa ya? Oh, ngerti. Pakai cara sederhana. Sederhana jadi. Mau ada dorong abang re.
Terus ini apa main? Langsung begini. Ini ya. Bagiku. Bisa ya. Kailan lucu. Atau tersinggung. Masa sih enggak bintang apa? Anu ini. Ini ditulis di sini. Jawabannya sudah ada ya. Banyak bukan jawabannya jangan digotek. Nah itu tak berikan 2 kali kalian. Satu tadi mendapatkan prinsip berpikir komputasional apa sayang? Dekomposisi. Dekomposisi. Inti dari dekomposisi itu apa nak? Memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Betul sekali. Masalah yang semula besar kita perkecil. Tentunya ini tolong dibaca. Tadi menyusun apa? Kemudian jadi yang semula masalah yang besar dibagi-bagi menjadi masalah yang lebih kecil. Terima kasih kelompok 1 berikutnya. Ayo kelompok sopan mendapatkan prinsip berpikir komputasional apa? Inti dari prinsip algoritma itu apa ya? Betul sekali. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kita harus menyusun langkah demi langkah agar masalah tersebut cepat terselesaikan. Semangat ya teman-teman. Kelompok 3 mendapatkan prinsip berpikir komputasional apa tadi? Prinsip abstraksi. Inti dari prinsip abstraksi itu apa nak? Mencari informasi berkait dan mengidentifikasi pola penting. Betul, diperhatikan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ya Guna bilang, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, kalian fokus kepada intinya apa. Dalam sebuah cerita, misal mari mengundang, intinya itu tentang apa sih Nak? Seorang anak ya durhaka pada. Nah, kalian tidak peduli entah itu maling kundangnya pakai celana atau pakai sarung. Kan itu bukan informasi yang penting. Yang penting dari cerita maling kundang adalah mengisahkan seorang anak yang durhaka pada ibunya. Maka itu adalah prinsip abstraksi. Menyaring informasi yang penting. Semangat kelompok 3. Kelompok semangat tadi mendapatkan prinsip berpikir komputasional apa? Inti dari prinsip mengenali pola itu apa nak? Betul sekali. Ketika ada sebuah permasalahan, misal kalian sering pada hari Rabu itu terasa lemas karena kalian setiap hari Rabu ada mata pelajaran olahraga, maka polanya kan nanti berulang. Setiap hari Rabu kalian olahraga, maka makanan kalian harus lebih sehat. Itu adalah mengenali pola. Semangat kelompok semangat. 20 menit waktu kalian mengerjakan peta konsep telah berakhir, yang menandakan waktunya kita presentasi. Ingat, yang punya nilai ada 4 kriteria: kerjasama, presentasi, peta konsep, dan cara kalian bernalar kritis. Ini adalah nilai kelompok. Jadi maksimalkan kalian. Tidak ada yang bergantung hanya pada satu teman saja. Kalian harus bisa mengambil peran. Aku bagian ini, aku bagian yang membaca ini. Begitu ya? Siap? Kelompok mana
Betul sekali. Beri tepuk salut untuk kelompok semangat. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih banyak untuk kelompok semangat. Nanti tugas peta masanya ditempel di papan. Untuk kelompok semangat, bila memberikan nilai kerjasama jeng 93. Tepuk tangan yang mana? Nilai kompetensi 90, nilai presentasi 92, dan nilai bernalar kritis 93. Kali beri tepuk tangan kelompok semangat. Dan penampilan kelompok kedua yang presentasi adalah jeng dari kelompok santun. Tepuk tangan untuk kelompok santun. Terima kasih kelompok semangat. Bisa kembali ke tempat duduk. Kelompok santun 5 menit dari sekarang. Kelompok satu mendapatkan berpikir komputasional dekomposisi. Artinya, dalam menyelesaikan masalah, kita harus 1. Memecah masalah kecil menjadi besar. 2. Menyelesaikan tingkat bagian. 3. Mengidentifikasi sumber masalah. Contoh dalam sehari-hari, komposisi, contohnya kamu terpilih menjadi ketua panitia lomba Agustusan. Pekerjaan menjadi lebih ringan karena kamu perlu membentuk kepanitiaan pada bagian acara, dokumentasi, konsumsi, perlengkapan, dan lain sebagainya. Pada awal minggu, kesulitan buku di perpustakaan adalah sebagai berikut. Catatan petugas perpustakaan adalah buku apa yang dipinjam jatuh, pilihan jawaban, buku yang dikembalikan oleh Marta, David, Kesimpulannya dari prinsip dekomposisi adalah contohnya tadi, ketika kita menjadi ketua panitia, kita harus bisa membagi memecahkan masalah besar menjadi kecil. Sudah kelompok santun. Sudah. Kita beri tepuk salut untuk kelompok santun. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Untuk kelompok salut, Nabila memberikan nilai kerjasama 93, peta konsep 88, presentasi 90, dan bernalar kritis 88. Terima kasih kelompok satu, bisa kembali ke tempatnya. Tepuk tangan yang mana? Dua kelompok telah presentasi dengan sangat luar biasa, kelompok semangat dan kelompok santun. Kelompok berikutnya siapakah yang maju? Dari kelompok sopan, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok sopan. Baik, kelompok sopan, 5 menit waktu presentasi dimulai dari sekarang. Kelompok sopan mendapatkan prinsip algoritma, berpikir komputasional algoritma. Artinya, dalam menyelesaikan masalah, kita harus menyusun langkah, memberikan instruksi, dan menentukan urutan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ibu minta tolong pada kita agar belanja di swalayan dan biasa dikunjungi. Ibu menuliskan list belanjaannya agar lebih cepat kamu mengambil barang yang dekat dengan pintu masuk, lalu mengambil barang terakhir dekat kasir. Contoh dari soal benar kritis adalah ini. Mari kita berikan tepuk wow untuk kelompok sopan. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nilai penampilan berikan untuk indikator kerjasama 95, peta konsep 90, presentasi 90, dan bernalar kritis 89. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok sopan.
kamu menceritakan kepada temanmu pengalaman kamu studio wisata Kejati itu tentunya banyak kejadian dari berangkat dalam bus hingga perjalanan pulang, tapi tidak mungkin kamu menceritakan semuanya tadi. Kamu ceritakan dan harus kamu saring cerita yang menarik. Ini adalah soal abstraksi yang bernada kritis. Tolong ditunjukkan yang mana. Beri tepuk tangan untuk kelompok sigap. Wow, terima kasih untuk kelompok sigap. Bu Nabila memberikan nilai kerjasama 87, peta konsep 85, presentasi 89, dan bernada kritis 85. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih karena kalian sudah presentasi dengan sangat luar biasa, dari kelompok semangat, kelompok santun, kelompok sopan, dan kelompok sigap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati teriak hore. Kalau kau suka hati teriak hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore. Kalau kau suka hati petik jari, Kak Muni, bilang gitu ya. Kalau kau suka hati petik jari, Kak Muni. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari, Kak Muni. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kalian telah belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Tadi dari Rafa, ketika ada gambar, menyebutkan apa tadi Rafa? Robot yang main laptop. Kemudian Sila menjawab dengan, loh kok robot, seharusnya manusia. Kemudian disimpulkan lagi oleh Aziza, ya, jadi inti dari coding dan kecerdasan artifisial adalah robot atau mesin yang bekerja seperti halnya manusia. Ada perintah yang harus jelas, bahasanya mudah dimengerti. Ingat, kamu mau makan apa kalian? Terserah. Tidak ada makanan terserah. Maka kita harus memberikan perintah yang jelas agar coding atau kecerdasan artifisial itu bisa mengerti apa yang kita maksud. Bon, mari kita menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dari kelompok semangat, prinsip komputasional mengenali pola yang intinya adalah dalam menyelesaikan masalah kita harus mencari kesamaan. Ingat-ingat, mengenali pola sama dengan mencari kesamaan. Kemudian dari kelompok satu, prinsip komputasional dekomposisi, intinya adalah, kesimpulannya adalah menyelesaikan masalah yang besar menjadi kecil. Tadi dicontohkan oleh kelompoknya satu, oleh Anggun, seperti kita sebagai ketua panitia Agustusan, kita tidak bisa bekerja sendiri, itu kan masalah yang besar ya. Maka kita harus membagi menjadi, ada yang bagian acara, ada yang bagian foto-foto, ada yang bagian dokumentasi, perlengkapan, dan sebagainya. Berikutnya dari kelompok sopan, yaitu prinsip algoritma yang intinya adalah menyusun langkah-langkah. Ketika menghadapi masalah, kita harus tahu mana yang lebih
Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi Bu Nabila sudah berkeliling melihat nilai antar kelompok, maka nilai kelompok terbaik diraih oleh kelompok jeng 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 jeng. Selamat untuk kelompok semangat. Beri tepuk tangan untuk kelompok semangat. Berhak mendapatkan sebuah pensil dan penghapus. Satu untuk Sesa, satu untuk Aina, satu untuk Aka. Bilang apa cantiknya teh? Terima kasih kembali. Tepuk bawah untuk kelompok semangat. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, sekali lagi. Mana semangatmu? SDN Tagasari 1 bersama kita berprestasi. Hurra! Terima kasih atas hari ini. Bu Nabila akan memberikan satu pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama. Ada coding dan kecerdasan artifisial. Sebutkan satu saja kata kunci yang kalian ingat. Aka, komputer. Terima kasih Aka. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Aka menyebutkan kata kunci komputer. Kata kunci yang lainnya adalah apa sih, Lan? Komputasional. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan satu saja prinsip komputasional. Berpikir dengan prinsip komputasional. Satu saja. Ya, algoritma. Tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran hari ini kalian sudah bisa menyebutkan 4 prinsip berpikir komputasional. Ada algoritma, ada dekomposisi, ada abstraksi, dan ada pengenalan pola. Pertemuan berikutnya kita akan belajar mengerjakan soal-soal prinsip komputasional dengan berpikir kritis. Padahal itu adalah soal yang sederhana, namun ternyata sangat bernalar kritis. Jadi